dan umum yang masih Allah limpahkan, Allah curahkan dan kita nikmati saat ini. Salam dan salam doa berkata bersuara dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau serta pengikut beliau yang setia sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian rahimakumullah, sudah lupa kita juga saling berwasiat untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah dengan cara yang selalu kita ambil bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mencantumkan berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya merdeka itu tidak bisa apa-apa kecuali rahmat Allah. Tidak ada apa-apanya perjuangan kita itu. Walau menggunakan senjata yang secanggih apapun, jika tidak dirahmati Allah, jika tidak sesuai dengan kehendak Allah, kita tidak bisa meraih kemerdekaan itu. Itulah yang kita ajari oleh Islam dunia kita dengan tulus ikhlas dan mencantumkan kalimat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada kebenaran dan dasar tulis-tulis negatif seperti dengan mereka ini maka tercapailah kemenangan Indonesia, pemerintah Indonesia bersama kepastian haluan negara ini mau dibawa kemana rakyat Indonesia ini, sehingga melepas dari penindasan, dari kecurangan penjajah, dari berbagai macam intimidasi, penyiksaan dan sebagainya, sehingga Indonesia merasakan ketenangan dalam perang kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa menuntut ilmu dengan baik, bisa berdagang dengan baik, bisa bekerja dengan baik, suasana aman dan tentram. Ini tidak lain adalah karunia Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk, "Falyanzur hadzal baik." Sembahlah, maka sembahlah yang memiliki, yang menguasai Ka'bah ini. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khair. Dialah yang menghilangkan lapar, dialah yang menghilangkan rasa lapar, memberikan rasa dunia, memberikan makanan, memberikan rezeki kepada kita. Kemudian menghilangkan rasa khauf, rasa takut, intimidasi, kekerasan, membuat rasa aman dan tentram itu tidak semata-mata oleh karena ada pihak keamanan, tapi semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita tidak bisa meremehkan adanya polisi, adanya tentara ini sangat sudah berbeda. Hadirin sekalian rahimakumullah. Lepas memang masalah ini yang harus kita syukuri. Allah berikan kita ini dulu kita lahir dalam keadaan telanjang, tidak bayar apa-apa. Namun sekarang kita punya pakaian, punya kendaraan, punya tempat tinggal, punya keluarga. Luar biasa, semuanya akan menentukan menenangkan kita karena adanya keberadaan nikmat-nikmat Allah itu. Nikmat yang agak tinggi lagi yaitu nikmat sehat, nikmat hidup dan nikmat sehat. Kalau kita lagi sakit dan tidak pikirkan hanya untuk berobat, bagaimana cara mencari duit dan bagaimana kemana kita berobat, itu yang kita pikirkan. Sehingga kita beribadahnya kadang-kadang tidak bisa dari khusus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan adanya sehat, nikmat yang luar biasa kita rasakan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang apa yang kita syukuri nikmat iman dan Islam. Karena tidak semua orang beriman, tidak semua orang yang Allah ciptakan jadi orang Islam. Kalau harta
mungkin orang kafir pun punya harta, sehat. Orang kafir pun sehat, penjahat pun bisa sehat. Tetapi untuk beribadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini memerlukan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah Allah petunjuk pemahaman agar kita ini tahan bahwa hidup kita itu sementara, tidak lama hidup di dunia ini, lama-kelamaan tidak berapa lama mungkin, ya kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hidayah, sehingga diberikan lagi kita untuk taat hukum dan sujud kepada Allah. Ini namanya taufik. Allah berikan hati kita, mudah kita ini untuk mendatangi masjid, untuk sujud, untuk ruku, untuk menghadap Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian rahimakumullah, para ulama membagi syukur ini kepada beberapa bagian. Yang pertama, bersyukur itu adalah memanfaatkan fasilitas apa-apa yang Allah berikan kepada kita ini dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menikmati kemerdekaan, artinya seluruh kita ini berpikir mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan bidang kita masing-masing. Para pedagang menjual barangnya dengan baik, tidak menipu orang, tidak mengurangi timbangan, ini merupakan mengisi kemerdekaan. Guru mendidik anak-anak didiknya, mencerdaskan kehidupan bangsa, melimpahkan ilmu kepada anak didiknya, ini merupakan mengisi kemerdekaan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pegawai bekerja dengan baik, tidak korupsi, tidak menimbun harta, mengambil hak-hak orang, maka ini juga merupakan syukur kepada Allah dengan syukur yang pemerintahan melaksanakan pemerintahan yang baik, memikirkan bagaimana agar rakyat ini bahagia dunia dan akhirat, biar baik keadaan taat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak memikirkan keuntungan pribadi. Ini juga mengisi kemerdekaan. Kemudian kata ulama, bersyukur kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Pertama adalah bilisan, dengan ucapan, dengan lisan kita. Mungkin memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, masya Allah. Dengan ucapan ini adalah merupakan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur yang kedua, dengan hati kita. Dan ini yang paling penting, mengakui bahwa seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun hari-hari kita melihat bahwa uang itu datang dari gaji kita, uang datang dari toko kita, kemudian hasil panen itu datang dari kebun sawit kita, kebun karet kita, datang dari walet kita, tetapi kita akui bahwa rezeki semuanya ini adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sangat penting. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat mudah. Allah yang memberikan hati para pemberi untuk menuju toko kita. Allah lah yang memberikan daripada tumbuhnya sawit kita, sehingga sawit kita ini berbuah dan menghasilkan daripada hasil buah sawit. Allah juga yang memberikan, yang menciptakan daripada getahnya karet, sehingga karet ini bisa jual. Allah juga memberikan walet itu untuk bersarang di tempat gedung yang kita buat. Semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mau berpikir dan tentunya kita bersyukur kepada Allah, dan inilah syukur yang paling dalam, yaitu merenungi bahwa apa yang kita dapatkan adalah pemberian Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, syukur dengan bil-arkan, dengan amal perbuatan kita, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah sebenarnya orang yang paling unggul, paling berbahagia, paling sukses yang besar. Memiliki kesuksesan yang besar. Dia mampu mengendalikan hawa nafsunya. Karena taat itu mulia, tapi menghindarkan maksiat itu jauh lebih mulia. Orang taat, tetapi jika dia maksiat, maka kemungkinan besar
ketaatan yang itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diterima qabul batil. Jangan sekali-kali kau mencampur adukan antara yang hak dan yang batil. Dia sholat tapi dia juga berbudi, dia puasa tapi juga tidak menipu orang. Maka amal-amal semacam ini tidak akan mengesankan apa-apa, bahkan nanti Allah berpaling dari dia. Berjalan perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, bahkan menjauhi larangan itu jauh lebih penting daripada mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun semuanya itu sebenarnya seimbang, tapi lebih berat orang ini untuk menjalankan maksiat ketimbang taat. Maka untuk itulah kita berusaha berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya, tolonglah saya untuk bisa senantiasa berzikir, mengingatkan Engkau terus-menerus setiap saat dan keadaan, untuk selalu bersyukur atas nikmat-nikmat yang Kau berikan dan bisa beribadah kepada Engkau dengan sebaik-baiknya. Ini berarti kita bisa beribadah itu bukan kekuatan kita, bukan kehebatan kita, tapi semata-mata anugerah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkasih dan hidayahnya kepada kita, berikan dan kekuatan iman dan Islam kepada kita sampai akhir hayat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita hidup bahagia di dunia, bahagia di akhirat, keluarga kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allah